Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amihil mutakamilah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairul ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi hadana ila sabilil hidayah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana ila subulil hidayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan siang hari ini, dengan wasilah ni'matul iman wal islam, nikmat taufik wal hidayah, sehingga di kesempatan siang hari ini Allah mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita semua dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jum'ah yang senantiasa dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 golongan manusia yang kelak mendapatkan perlindungan di yaumul qiyamah
di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Azza. Hadis Rasul yang berbunyi salasatun tahta dhillir rahman yauma la dhilla illa dhilluh. Man hum ya Rasulullah? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man farraja an makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man akthara as-salata alayya, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak di yaumul qiyamah ada 3 golongan manusia yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa sajakah mereka yang mendapatkan perlindungan Allah kelak? Nabi menyampaikan, man farraja an makrubin min ummati. Yang pertama adalah orang yang meringankan kesusahan, kesulitan saudara-saudaranya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 tahun ke belakang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19 yang cukup menyulitkan, wabil khusus bangsa Indonesia dan pada umumnya umat manusia di dunia. Bahwa banyak saudara-saudara kita yang saat itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, banyak yang diputus kerja, untuk makan aja susah. Namun juga banyak saudara-saudara kita yang diberikan kelapangan rezeki, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, diberikan rezeki yang luas, usahanya maju. Namun juga sedikit di antara mereka yang memiliki kelebihan harta peduli dengan saudara-saudara sesamanya. Apatah lagi saat ini yang sama-sama kita ketahui, banyak saudara kita yang sedang diuji dengan gempa bumi. Berbagai daerah telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hati kita terketuk untuk membantu meringankan beban mereka yang saat ini mereka sedang kesulitan, bukan hanya untuk makan, juga termasuk pakaian, termasuk tempat tinggal. Saat ini barangkali sudah mulai sedikit orang-orang yang meninggalkan orang-orang yang membantu mereka, karena secara mundur teratur orang-orang yang membantu mereka perlahan-lahan meninggalkan lokasi. Dan saat ini mereka sedang meratapi ujian yang Allah berikan dengan tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Bagaimana dengan diri kita yang memiliki kelebihan harta, memiliki kenikmatan yang Allah berikan? Yuk sama-sama kita gerakkan hati kita. Kita bantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan saat ini. Kumpulkan dana sebisa mungkin lewat wasilah masjid yang ada di daerah kita masing-masing, musola, madrasah, majelis taklim. Kita kumpulkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Rasulullah
juga pernah menyampaikan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, man yassara an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang membantu seseorang yang sedang sulit, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, siapa orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan dengan kebaikan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa pahala ataupun surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan jalan kemudahan untuk dirinya. Sebaliknya ketika orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastagna, dan orang yang bakhil, pelit, wastagna, dan merasa cukup, tidak butuh lagi pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan yang Allah akan berikan, pahala yang akan diberikan oleh Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memberikan jalan kesulitan baginya, jalan kesusahan di dunia dan juga di akhirat. Naudzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah bangga dengan orang yang suka membantu saudara-saudara sesama. Bahkan seorang wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam munajatnya beliau seolah-olah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Azza. Di saat itu kemudian para malaikat bertanya, "Ya Abdul Qadir, apakah yang membuat dirimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Maka kemudian beliau menjawab, yang membuat aku masuk ke dalam surganya Allah bukan karena ilmuku, bukan karena ibadahku, bukan karena sholatku, bahkan bukan karena zikirku, namun yang membuat aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika di masa hidup aku selalu menyisihkan rezekiku untuk membantu tetangga-tetanggaku yang ada di sekitarku, meringankan beban mereka. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya fadilah orang-orang yang membantu meringankan kesulitan saudara-saudaranya. Bahkan kelak orang yang gemar membantu saudaranya, meringankan beban saudaranya, kata Rasulullah dalam hadisnya, termasuk orang yang tahta zillir rahman, yaitu mendapatkan perlindungan nanti kelak di yaumul qiyamah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi menyampaikan wa ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah, banyak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun saat ini kita melihat banyak sekali umat muslim yang mulai pelan-pelan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, bahkan meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Nabi Allah Muhammad bersabda, man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa
yang mencintaiku, maka sungguh dia kelak akan masuk surga bersamaku. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Ada puasa Senin Kemisnya, ada tilawah Al-Qur'annya, ada talabul ilminya, termasuk anjuran Rasulullah untuk belajar, mengkaji ilmu. Ada juga silaturahimnya, ada juga tahajudnya, sholat duhanya, dan masih banyak lagi. Termasuk kita menyingkirkan kerikil-kerikil di jalan, itu bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk sama-sama kita tingkatkan kualitas kita untuk memperbanyak menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, waman aktsara sholata alayya, orang yang memperbanyak, yang selalu banyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, siapa orang yang berselawat satu selawat saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan min ummati min qalbi khalisan min qalbihi sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa orang yang bersalawat 1 kali kepada Nabi dari hatinya ikhlas karena Allah, dan juga maka Allah akan memberikan juga salawat kepadanya 10 kali. Wa rafa'ahullahu asyra darajat, dan Allah akan mengangkat 10 derajat baginya. Wa mahallahu asyra sayyi'at, dan Allah juga akan menghapus 10 keburukan yang dilakukannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa fadilah orang-orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa mengamalkan 3 amaliyah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setidaknya 1 di antara 3 itu bisa kita laksanakan, menjadi pamungkas kita sebagai pelindung kelak nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها والوالدين وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.